Perkenalkan, nama saya Karistima Katempuge. Saya mahasiswa dari Universitas Trinita Manado, program studi farmasi. Saat ini saya mendapat tugas dari mata kuliah farmaseutika dasar, yakni meringkas atau menjelaskan sedikit mengenai inti materi atau intisari materi pada tanggal 5 Januari 2021, yakni materi kelompok 1, pulvis dan pulveres. Pulvis atau serbuk adalah campuran kering bahan obat atau zat kimia yang dihancurkan, dihaluskan, dan ditujukan untuk pemakaian oral atau pemakaian luar. Kemudian, pulveres serbuk bagi dalam bobot yang kurang lebih sama dan dibungkus dengan bahan pengemas yang cocok untuk 1 kali minum. Bahan penyusun dan prosedur formulasi sediaan. Cara mencampur bahan obat untuk serbuk ada 4, yakni trituration, mencampurkan bahan obat dalam mortir dengan stamper. Kemudian yang kedua, spatulation, mencampur bahan obat langsung di atas kertas. Kemudian yang ketiga, sifting, cara mencampurkan bahan obat dalam suatu ayakan tertutup. Yang keempat, tumbling, cara mencampurkan bahan obat dalam tempat tertutup yang dilengkapi dengan bola logam sebagai penggiling, kemudian digoyang-goyangkan. Kemudian pencampuran sediaan pulvis dan pulveres. Serbuk diracik dengan cara mencampur bahan atau obat satu persatu, sedikit demi sedikit, dan dimulai dari bahan obat yang jumlahnya sedikit, kemudian diayak, biasanya menggunakan pengayak nomor 60, dan dicampur lagi. Kemudian di sini ada beberapa syarat dalam pencampuran serbuk, diantaranya, jangan mencampur obat berkhasiat keras dalam keadaan tidak diencerkan. Bila bagian serbuk mempunyai BI yang berlainan, masukkan dulu serbuk yang BJ-nya lebih besar, lalu kemudian masukkan serbuk yang BJ-nya rendah dan diaduk. Kemudian jangan menggerus bahan-bahan serbuk dalam jumlah yang banyak sekaligus. Kemudian di sini di slide sudah ditampilkan contoh resep dan pulvis, contoh resep pulvis dan pulveres. Jadi saya tidak akan bahasnya lagi, tapi saya akan menjelaskan mengenai cara membaca atau apa yang dimaksud dalam resep itu. Obat dalam resep pertama merupakan racikan yang terdiri dari asetosal, kodein HCl, dan epiderin HCl. Jumlah miligram atau mg adalah jumlah obat yang dibutuhkan. Kemudian pada resep tertera AA yang merupakan singkatan dari kata ana, yang berarti masing-masing artinya jumlah kodein HCl, dan epiderin HCl yang dibutuhkan dalam tetapan masing-masing dalam resep masing-masing adalah 4 mg. Kemudian cara pembuatan resep ditunjukkan dengan tulisan MF pulv .dtd no X, yang berarti campur dan buatlah serbuk sesuai dosis sebanyak 10. Kemudian pada resep juga tertulis STDDP LPC, yang berarti tandailah 3 kali sehari 1 bungkus sesudah makan. Kemudian resep yang kedua, yakni resep pulveres. Untuk resep pulveres, cara membaca resep kurang lebih sama dengan resep pulvis, hanya saja jika resep pulvis masing-masing mengandung kodein dan epiderin dengan takaran yang sama, yaitu 4 mg. Pada resep pulveres, 100 mg asetosal tersebut harus dibagi kurang lebih sama sebanyak 10 bungkus sesuai resep yang diminta. Cara pembuatan resep pulveres, timbang asetosal, masukkan sacharum laktis ke dalam mortir, kemudian masukkan asetosal, gerus, homogen. Kemudian bagi serbuk menjadi 10 bagian, bungkus dan masukkan wadah. Kemudian saya akan bahas materi kelompok 2, yakni tentang kapsul dan pil. Kapsul adalah sediaan padat yang terdiri dari obat dalam cangkang keras atau lunak yang dapat larut. Cangkang umumnya terbuat dari gelatin, tetapi dapat juga terbuat dari pati atau bahan lain yang sesuai. Bentuk kapsul umumnya bulat panjang dengan pangkal dan ujungnya tumpul. Tetapi beberapa pabrik membuat kapsul dengan bentuk khusus, misal ujungnya lebih runcing dan rata. Kemudian di sini macam-macam kapsul. Berdasarkan bentuknya, kapsul dalam farmasi dibedakan menjadi 2, yaitu kapsul keras, kapsul durai, hard kapsul.
dan kapsul lunak, yakni kapsulae measles dan soft kapsul. Kemudian keuntungan bentuk sediaan kapsul yaitu bentuk menarik dan praktis. Kemudian kerugian bentuk sediaan kapsul tidak bisa untuk zat-zat mudah menguap sebab pori-pori cangkang tidak menahan penguapan, tidak untuk zat-zat yang higroskopis. Kemudian pil dari kata pila atau berasal dari kata pila artinya bola kecil. Obat yang berbentuk bundar seperti bola ini bermacam-macam bobotnya dan masing-masing diberi nama tersendiri. Pilulae menurut FI 3 ialah suatu sediaan berupa massa bulat mengandung satu lebih bahan obat yang digunakan untuk obat dalam dan bobotnya 50-300 mg per pil. Boli adalah pil yang bobotnya di atas 3. Boli adalah pil yang bobotnya di atas 300 mg. Kemudian keuntungan pil yaitu menutupi rasa dan bau yang tidak enak dari bahan-bahan obat dan memberikan obat dalam dosis tertentu. Kemudian sifat kapsul dan pil. Sifat-sifat kapsul terbagi atas 7, tapi saya akan bahas sedikit saja. Yang pertama, cukup stabil dalam penyimpanan dan transportasi. Yang kedua, dapat menutupi rasa dan bau yang tidak enak. Yang ketiga, tepat untuk obat yang teroksidasi dan mempunyai bau dan rasa yang tidak enak. Kemudian sifat-sifat pil. Pil yang baik haruslah mempunyai tingkat pH, kekakuan dan daya ikat yang baik. Kedua, pil haruslah tahan dan memiliki daya lekat yang cukup untuk mempertahankan bentuknya. Yang ketiga, selain itu, pil haruslah plastis agar mudah untuk dicetak. Yang keempat, tetapi hal yang penting diperhatikan adalah massa pil haruslah dapat hancur dan melarut dalam saluran pencernaan. Kemudian bahan-bahan penyusun dan prosedur formulasi sediaan kapsul dan pil. Maaf saya terlewatkan. Yang pertama, sediaan kapsul. Macam-macam sediaan kapsul yakni kapsul keras, bahan penyusun cangkang kapsul keras. 1. Bahan dasar gelatin, gula pengiras, air 10-15%. Bahan tambahan pewarna, pengawet misal SO2, pembuatan misal TiO2. Kemudian ukuran dan kapasitas cangkang kapsul keras. 1. Ukuran untuk manusia 000,000,0,1,2,3,4,5. Ukuran untuk hewan 10, 11, 12. Kapsul lunak, bahan penyusun cangkang kapsul lunak yakni 1. Bahan dasar gelatin, bahan pelunak gula air 6-13%. Bahan tambahan pengawet, pewarna, pemburam, flavor, penyalut, enterit. Kemudian formula dan umum sediaan kapsul. Formula umum R. Bahan obat, bahan pembantu, bahan obat padat, setengah padat, cair. Cara pembuatan ada 5 tahap: pengecilan ukuran partikel, pencampuran, pemilihan kapsul, penggilingan kapsul, pemberian kapsul. Kemudian pembuatan kapsul dan bahan bersifat khusus saya hanya bahas 1, yakni dapat merusak cangkang kapsul. Kemudian wadah penyimpanan sediaan kapsul. Kapsul gelatin keras harus disimpan di tempat dingin dengan kelembapan sedang dan dalam wadah bermulut lebar dan tertutup rapat. Kemudian sediaan pil, macam-macam sediaan pil. 1. Bolos, beratnya lebih dari 300 mg. Kemudian pil beratnya sekitar 60-200 mg. Yang ketiga, granul, beratnya sepertiga kali 1 grain. 1 grain sama dengan 64,8 mg. P full beratnya kurang dari sepertiga grain. Kemudian formulasi sediaan pil. Formulasi umum R. Bahan obat tambahan MF pil. Bahan obat atau medikamen wujud padat, 1/2 padat, cair. Bahan tambahan yakni bahan pengisi, bahan pengikat, bahan pembasah, bahan pemecah, bahan penabur, bahan penyakit. Kemudian cara pembuatan sediaan pil, pembuatan massa pil.
pemotongan pil, pembulatan pil, dan penyalutan pil. Kemudian yang ketiga, kemudian prinsip pembuatan berdasarkan macam bahan obat: padat, setengah padat, cair, cair. Kemudian penyalut pil: gula, gelatin, talubaisim, baisem, perak, salol, dan stelak. Itulah intisari materi pada tanggal 5 Januari 2021. Mohon maaf bila ada salah-salah kata atau salah penyebutan. Terima kasih.